Welcome to my video. Jangan lupa di like and comment. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alawiyah Muzaimah dari Prodi S1 Farmasi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas untuk materi mata perkuliahan farmakologi bahan alam. Materi yang akan dibahas itu mengenai masalah penyakit gout atau asam urat. Untuk poin-poin pada materi tersebut yang akan saya paparkan itu ada 5 poin. Yang pertama itu apa definisi dari penyakit asam urat itu sendiri. Kemudian yang kedua itu apa penyebab atau etiologi dari penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga itu bagaimana tanda dan gejala dari penyakit tersebut. Yang keempat itu bagaimana faktor risikonya dari penyakit tersebut. Dan yang terakhir itu bagaimana untuk terapi farmakologi maupun non farmakologinya. Dari penyakit asam urat atau gout atau biasa disebut dengan hiperurisemia adalah penyakit sendi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi dalam darah. Kemudian itu akan menumpuk dan tertimbun dalam bentuk kristal-kristal di dalam persendian tersebut. Nah, untuk semua sendi nih dalam tubuh kita ini semuanya itu beresiko terkena asam urat. Tetapi yang sering terjadi itu pada lutut, pada pergelangan tangan, kemudian untuk pergelangan kaki ataupun jari kaki. Nah, untuk pada pria itu umumnya lebih cepat terkena asam urat itu ketimbang perempuan, khususnya pada saat pria ini berumur 30 ke atas. Kemudian untuk pada perempuan ini pada saat sudah menopause atau lanjut usia pada wanita. Nah, normal kadar asam urat pada pria itu berkisaran 2,4 sampai 6,0 mg per dl, dan kemudian untuk pada wanita itu 3,0 sampai 6,0 mg per dl. Nah, untuk penyebab dari penyakit asam urat itu sendiri belum bisa diketahui, tetapi biasanya itu berhubungan karena ada faktor keturunan atau genetik, karena obesitas itu sendiri, dan berhubungan juga dari pola makan yang tidak baik atau tidak terjaga gitu. Untuk gejala dari penyakit asam urat itu sendiri, yang pertama itu terdapat rasa panas atau kemerahan pada sendi. Kemudian kedua itu nyeri pada saat disentuh atau ditekan, baik itu pada sendi, di tangan, di kaki maupun di jempol kaki. Dan ada juga pembekakan pada sendi. Untuk faktor resiko dari penyakit asam urat itu sendiri, yang pertama itu dari faktor genetik, yakni apabila keluarga sudah terkena asam urat maka berkemungkinan untuk beresiko terkena penyakit asam urat itu sendiri. Kemudian gaya hidupnya yang tidak baik, dari sering mengkonsumsi kandungan purin yang terlalu tinggi, kemudian minum alkohol, kemudian suka makan gorengan, jeroan hewan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu karena jenis kelamin, karena pria itu lebih beresikonya itu lebih besar ketimbang perempuan. Nah, untuk terapi farmakologi dari penyakit asam urat itu sendiri, teman-teman bisa menggunakan salah satu tanaman, bisa didapat, sangat mudah didapat di sawah ya, kalau di dekat rumah saya itu, yakni tanaman daun sirih Cina atau bisa disebut juga dengan tanaman suruhan. Dimana cara mengkonsumsi dari tanaman tersebut, yakni pertama ambil 5 helai atau 6 helai, kemudian direbus. Setelah direbus sampai air mendidih ya, setelah itu baru dituang ke gelas sekitar 150 ml. Setelah itu didinginkan dan disaring. Nah, untuk aturan minumnya itu bisa minum 2 kali sehari secara rutin. Dan untuk terapi non farmakologinya itu, yang pertama itu menghindari
menghindari makanan yang mengandung purin yang tinggi. Kemudian yang kedua itu perbanyak minum air putih karena dapat membantu ginjal untuk membuang asam urat melalui kotoran yang dikeluarkan. Kemudian yang ketiga itu tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol, minum kopi secukupnya, kemudian mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi dan sayuran yang mengandung purin yang rendah seperti wortel, seledri, dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk olahraga secara teratur.